Kisah ini berdasarkan kisah nyata dan pengalaman pribadi dari narasumber berinisial R. Kisah ini terjadi pada tahun 2015, sekitar bulan Juli. Saat itu, gue dan teman-teman gue KKN di sebuah desa di Kotaka. Saat itu kita tinggal di rumah Pak Parjo, bukan nama sebenarnya. Kita disambut hangat oleh Pak Parjo. Ia kemudian memberikan kunci rumah sambil berkata, "Semoga betah ya." Rumah Pak Parjo ini terlihat modern di tampak depan. Tapi anehnya, dalam rumah tersebut terlihat sangat tua. Bahkan temboknya aja udah rapuh gitu. Di rumah itu ada ruang tamu yang nyatu sama ruang TV dan cuman dipisahin sama skat. 1 kamar mandi dan 2 kamar tidur. Tapi kami hanya menggunakan 1 kamar untuk tidur dan kamar satunya untuk menyimpan barang supaya lebih aman. Terus juga kamar itu lebih kecil dari kamar yang lain. Seperti biasa, kegiatan kita itu diawali dengan bersih-bersih rumah. Kita bagi-bagi tugas gitu. Nah, pas lagi bersih-bersih, tiba-tiba Rosi nemuin pintu ke ruangan lain. Dia manggil kita semua buat ngecek ruangan itu. Pas dibuka, ternyata ruangan itu punya ukuran yang persis kayak kamar tidur. Ada jendela juga di sana. Tapi anehnya di tengah ruangan itu cuma ada sumur tua ditutupi kayu. Karena mau dibersihin, kita semua ngebuka kayu itu. Tapi pas dibuka langsung keluar bau kotoran. Pinggiran sumurnya juga udah kotor banget. Awal mula keanehan itu dimulai pas gue dan teman-teman gue sosialisasi ke tiap rumah di desa tersebut untuk perkenalan dan meminta izin KKN di desa itu selama 1 bulan. Anehnya, setiap kita bilang tinggal di rumah Pak Parjo, warga selalu nunjukin ekspresi kaget. Pas kita tanya kenapa, mereka selalu bilang gak apa-apa. Jadi peserta KKN kita itu ada 23 orang. Nah, 9 pria dan 14 wanita. Untuk peserta pria yang aktif itu cuma ada 5 orang. Gue, Benny, Imam, Yogi, dan Rosi. Sedangkan sisanya itu cuma datang pas hari Minggu karena mereka ngambil kelas karyawan. Sementara wanita ada 11 orang yang aktif dan 3 orang lainnya cuma datang di hari Minggu. Tapi gue gak bisa nyebutin satu persatu ya, karena terlalu banyak. Kejadian aneh mulai terjadi. Saat itu gue dan yang lain lagi tidur di ruang tamu. Kita semua sepakat matiin lampu kalau mau tidur. Tiba-tiba kaki gue ada yang nyeletikin. Gue marah banget dan nyuruh anak-anak buat diem, karena posisinya emang saat itu gue lagi bener-bener capek abis kegiatan. Tapi justru anak-anak marah balik ke gue dan nyuruh gue yang diem. Pas lagi ribut dan saling nyalahin, Rosi inisiatif nyalain lampu. Pas lampu nyala, mata Rosi langsung ngeliatin ke pojok ruangan, tepat di sebelah pintu ruangan menuju sumur tua. Kita semua refleks dong, nengok ke arah yang sama. Dan ternyata ada cewek berbaju putih, mukanya hancur penuh darah, dan setengah wajahnya tertutup rambut panjang. Kita semua refleks diam. Terus Imam ngomong, udah yuk lanjut tidur aja." Kita semua langsung buru-buru nyelimutin badan kita dan maksain tidur. Dalam kepala gue mikir, jadi yang ngelitikin gue siapa tadi?
Kejadian aneh lainnya itu pas gue semua lagi ada kegiatan di balai desa. Di rumah cuman ada Mai saat itu karena dia lagi gak enak badan. Terus tiba-tiba Rosi minta antar ke gue buat balik ke rumah, soalnya dia juga ngerasa gak enak badan. Sampai rumah, di sana ada Mai lagi duduk sambil nunduk, tapi mukanya pucet banget. Gue sama Rosi khawatir dan nanyain keadaan dia, tapi dia cuma geleng-geleng kepala. Pas gue lanjut ngobrol sama Rosi, ada yang masuk tuh, bukan pintu. Ternyata itu Mai bawa kresek dan dia bilang abis beli makan karena dia lapar banget saat itu. Gue sama Rosi langsung tatap-tatapan dan saling ngasih kode biar gak ngasih tahu Mai soal kejadian barusan. Meskipun masih deg-degan karena takut itu bukan Mai lagi, gue sama Rosi tetap ngobrol sama Mai. Pas Mai berdiri mau ngambil minum, dia jatuh pingsan dan langsung melotot dan nyoba nyakar-nyakar Rosi sambil ngomong, "Pergi kalian dari sini." Dia ngomong kayak gitu terus berulang-ulang. Ketika Mai kesurupan gitu, Iman, Yogi, dan Nelly datang. Mereka nyoba bantuin Mai, tapi tetap gak bisa. Akhirnya Nelly lari-lari nyari ustadz terdekat. Dan alhamdulillah, akhirnya Mai sadar. Ustadz itu bilang ke kita buat jaga bahasa dan tingkah laku, apalagi kalau malam tiba. Dan nyuruh kita buat gak ngebuka sumur di belakang. Kita diem-dieman, saling tatap-tatapan, karena emang kita ngerasa udah ngebuka sumur tua itu. Kali ini kejadiannya sama diri gue sendiri. Saat itu gue lagi mandi. Dan tiba-tiba ada suara ngetuk-ngetuk jendela kecil di kamar mandi. Gue coba ngecek dan emang gak ada apa-apa. Terus pas gue andukan dan mau pakai baju, tiba-tiba ada rambut panjang jatuh-jatuh dari atas ke badan gue. Spontan gue nengok ke atas dan ternyata cewek itu lagi di atas natap gue. Gue kaget banget. Mau lari, takut yang lain ikutan panik. Akhirnya gue coba tenang keluar dari kamar mandi. Kejadian lainnya yang gue alamin itu pas gue lagi tidur. Sebenarnya sesering itu kita dengar suara cewek nangis di malam hari. Tapi kali ini gue ngedengar suaranya itu pelan tapi jelas banget. Gue coba bangun dan ngecek. Pas gue bangun, ternyata cewek itu udah di samping gue dong. Dia lagi ngeliatin gue tajam, wajahnya tuh pucat banget. Gue akhirnya balik lagi tidur, dikerubungin pakai selimut dan gak ngecek lagi apa cewek itu masih ada atau enggak. Beberapa hari setelah itu, pas gue, Imam, Nelly, sama Indri lagi ngobrol, tiba-tiba ada kakek-kakek muncul dari kamar belakang dengan postur badan agak bungkuk, pakai peci, sarung, dan koko hitam, jalan ngelewatin kita dan keluar lewat pintu depan gitu aja. Kita semua diem dan coba positive thinking dan ngira itu emang warga sekitar yang coba ngecek kita yang lagi KKN di sini. Kejadian lain terjadi pas tepat 17 Agustus yang juga merupakan agenda kita, tapi dilaksanain pas malam hari. Saat itu di rumah cuman ada Santi, Lia, dan Ica. Tiba-tiba Lia lari-lari nyamperin kita. Lia bilang kalau Santi kerasukan dan minta kita buat ikut sama dia.
Pas kita sampai rumah, ada sosok kakek yang dulu dilihat sama gue, Imam, Nelly, dan Indri lagi nolongin Santi yang kerasukan. Dia megang tangan dan kepalanya Santi, nyoba buat ngeluarin jin yang masuk ke tubuh Santi tanpa ngomong satu patah kata pun. Setelah Santi sadar, kakek itu cuma bilang sama kita, hati-hati, dan langsung pergi dari rumah itu. Kita semua cuma diem dan langsung ngeiyain itu. Sejak saat itu, gue dan teman-teman sepakat buat bergantian nginep di rumah itu dan cuma balik pas siang hari. Malam itu cuma ada gue, Imam, dan Yogi yang nginep. Nah, pas lagi ngobrol, kita semua dengar pintu yang menuju sumur itu kebuka dan ketutup sendiri. Kita coba ngecek siapa yang lagi mainin pintu. Tapi wanita itu lagi yang muncul. Kali ini dia ngayun-ngayunin kakinya tepat di atas sumur sambil menatap ke arah kita. Sontak kita kaget, lari ke kamar, kunci pintu, dan sembunyi di balik selimut. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu karena saking takutnya kita maksain banget buat tidur. Puncak keanehan itu kejadian pas sehari sebelum kita beres KKN. Gue cerita sama warga sekitar sekalian pamitan. Gue cerita tentang apa yang gue dan teman-teman gue alamin di rumah itu. Ibu itu bilang katanya cuma kita yang paling kuat di situ sampai sebulan. Biasanya 1-2 hari juga udah pada nyerah. Gue juga nyeritain tentang sosok kakek-kakek yang gue lihat di malam itu yang juga nolongin Santi. Gue berusaha nanya siapa kakek itu dan nanyain di mana tempat dia tinggal. Karena gue dan teman-teman belum sempet ngomong makasih pas udah nolong Santi. Tapi ibu itu heran dan bilang kalau di sekitar sini nggak ada kakek-kakek. Tapi gue tetap kekeh dan akhirnya ibu itu minta buat gue ngejelasin ciri-cirinya. Ternyata ibu itu bilang kalau kakek-kakek itu adalah pemilik rumah yang gue tinggalin dan sudah meninggal sejak puluhan tahun lalu. Seketika gue diem. Sampai sekarang kalau gue nyeritain ini merinding banget. Karena emang jelas-jelas malam itu kakek itu nolongin Santi yang kerasukan. Akhirnya gue buru-buru pulang dan balik ke rumah, nyamperin teman-teman gue yang udah mulai prepare ngemasin barang karena agenda kami emang udah selesai. Gue ceritain ke mereka tentang apa yang diceritain ibu itu. Terus sekalian sama apa yang gue alamin selama tinggal di rumah ini. Dan ternyata bukan gue doang yang ngerasain hal yang sama. Hampir semua teman-teman gue juga ngerasain yang sama, tapi mereka pada gak mau ngomong. Karena khawatir yang lain juga bakalan ikut takut. Jadi segitu dulu pengalaman horor kali ini. Sampai ketemu di another life berikutnya.